Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan sebuah tokoh yang tak kalah lucunya dari Abu Nawas. Dia adalah Nasruddin Hoja. Suatu hari, Nasruddin sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama sang istri tercinta. Tak lama kemudian, ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum diberi makan. Nasruddin lalu menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Berdirilah dan berilah makan keledai." Karena sang istri sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, ia pun menolaknya. "Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai," balas sang istri. Nasruddin yang tengah malas tetap bersikukuh tidak mau memberi makan keledainya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Nasruddin pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tak ada suara darinya. Nasruddin betul-betul tak bergerak maupun berbicara. Melihat kelakuan suaminya ini, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Nasruddin. Sang istri pergi ke rumah tetangganya dan menceritakan kelakuan suaminya. "Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah," kata tetangganya menasehati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri memilih untuk tidak pulang. Ia membiarkan Nasruddin seorang diri di rumah. Tidak berapa lama, ada seorang pencuri yang akan masuk ke rumah Nasruddin. Ketika masuk, rumah Nasruddin sangat sepi. Tak ada suara yang membuat si pencuri yakin bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Namun, sang pencuri sempat terkejut karena waktu melihat ke arah pojok ruangan, ada sosok Nasruddin yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Nasruddin untuk memohon ampun. Tapi Nasruddin tak memberi reaksi apapun. Ia tetap duduk terdiam dengan mata melotot. Melihat hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Nasruddin. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Nasruddin. Namun ia masih tetap terdiam dan tak bergerak. Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu, pikir si pencuri. Si pencuri pun melanjutkan aksinya. Ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Nasruddin. Sampai pada akhirnya, si pencuri mengambil sorban di atas kepala Nasruddin untuk mengetes apakah Nasruddin dapat berbicara atau tidak. Ternyata Nasruddin masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam 1000 bahasa, seperti orang yang baru dikutuk jadi batu. Diuntungkan dengan kondisi yang demikian, si pencuri juga mengambil sorban Nasruddin serta mengambil semua barang-barang berharga. Si pencuri lantas kabur dengan membawa barang curiannya. Tidak lama berselang, masuklah tetangga Nasruddin dengan membawa semangkok sop yang panas. Melihat Nasruddin duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini, karena saat ini kamu pasti sedang lapar." Namun Nasruddin masih saja tidak mau berbicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri agar tetangganya mengerti bahwa ia sudah kehilangan sorbannya dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud Nasruddin. Ia mengira Nasruddin menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Nasruddin, tentu saja sop mangkoknya langsung terjatuh dan bertetesan mengenai wajah, dagu hingga badannya Nasruddin. Walaupun seluruh tubuhnya sudah basah dan belepotan, Nasruddin tetap saja diam dan tak bicara.
Melihat tingkah Nasrudin yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istrinya. "Suamimu aneh sekali. Dia diam saja, padahal tubuhnya kesiram sop panas. Dan isi rumahnya juga kosong semua. Sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Nasrudin. Mendengar hal itu, istri Nasrudin pun segera bergegas pulang ke rumah. Setibanya di sana, sang istri sangat terkejut, sebab isi rumahnya jadi kosong melompong, hanya tersisa meja dan kursi. "Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya sang istri penuh emosi. Alih-alih menjelaskan apa yang terjadi, Nasrudin malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu." Mendengar itu, sang istri pun bertambah emosi. Ia langsung melemparkan sandal ke arah Nasrudin. Kekenyangan minum madu, Abu Nawas batal bunuh diri. Abu Nawas dikisahkan bekerja di sebuah pabrik pembuatan pakaian. Dia di sana menjadi penjahit baju. Sayangnya, sang majikan dikenal sangat pelit. Ceritanya, suatu hari sang majikan datang membawa kendi berisi madu. Dikarenakan khawatir madu tersebut diminum oleh Abu Nawas, dia berbohong. "Hei kau, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau kamu mati karena meminumnya," ucap majikan tersebut. Abu Nawas sudah curiga, sebab tidak mungkin racun sampai dibawa-bawa hingga tempat kerja. Karena sangat lapar, saat itu Abu Nawas terpaksa menjual sepotong pakaian, kemudian menggunakan uangnya untuk membeli roti. Abu Nawas pun tidak tanggung-tanggung. Ia membuka kendi milik majikannya dan menghabiskan madu di dalam kendi dengan roti yang dibelinya. Majikannya pun datang dan sadar bahwa pakaian yang dijualnya ternyata kurang satu, sedangkan madu dalam kendi juga telah habis. "Abu Nawas, apa sebenarnya yang terjadi?" Hanya sang majikan melihat gelagat kurang menyenangkan. "Maaf tuan, tadi ada yang mencuri pakaian. Lalu karena aku takut dimarahi tuan, jadi aku putuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun di dalam kendi itu," ungkap Abu Nawas. Kisah selanjutnya dikisahkan, pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang dikenal alim. Ia beribadah sudah berlangsung selama 60 tahun. Ketakwaannya ini membuat iblis tidak suka. Iblis ingin supaya si ahli ibadah ini jauh dari Tuhannya. Berbagai cara pun dilakukan iblis untuk menggodanya, tapi tak sedikit pun iman si ahli ibadah goyah oleh rayuan iblis. Meskipun rayuan iblis selalu gagal, iblis tak pernah putus asa untuk membuat si ahli ibadah masuk dalam perangkapnya. Hingga pada suatu ketika, iblis mendatangi keluarga seorang kaya raya, di mana keluarga tersebut mempunyai putri yang sangat cantik jelita. Iblis lalu membuat sang putri menjadi gila. Penyakit gila yang diderita sang putri membuat ayahnya bersedih. Pasalnya sudah banyak tabib yang didatangkan, namun sang putri tak kunjung sembuh. Maka datanglah iblis menemui keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki yang soleh. "Cobalah bawa putri Anda kepada si ahli ibadah. Dia adalah orang yang alim. Penyakit putrimu pasti bisa disembuhkan," kata si iblis menyarankan. Keluarga ini menuruti saran dari iblis. Ia menemui si ahli ibadah yang alim tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di rumahnya si ahli ibadah.
Mereka meminta si ahli ibadah agar berkenan mengobati penyakit gila putrinya. Si ahli ibadah lalu memanjatkan doa sehingga sembuhlah penyakitnya. Melihat hal ini, keluarga tersebut amat bahagia. Mereka lalu pamit pulang kembali ke rumahnya. Namun baru beberapa hari berlalu, iblis kembali membuat putrinya menjadi gila. Si ayah terpaksa membawa lagi putrinya ke rumah si ahli ibadah untuk diobati. Setelah sembuh, mereka membawa putrinya kembali ke rumah. Begitulah seterusnya. Untuk kedua kalinya, iblis mendatangi keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki soleh. Iblis itu berkata, "Lebih baik putrimu dititipkan saja di rumah si ahli ibadah untuk beberapa bulan, supaya proses pengobatannya bisa maksimal." Mendengar saran tersebut, mereka langsung menyetujuinya. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah si ahli ibadah. Saat bertemu si ahli ibadah, sang ayah pun berkata, "Setiap kali putri saya sembuh diobati, begitu saya bawa pulang, beberapa hari kemudian penyakit gilanya selalu kambuh. Oleh karena itu, saya berencana ingin menitipkan putriku padamu untuk beberapa bulan, agar proses penyembuhannya bisa maksimal dan bisa sembuh total." Niatan tersebut ternyata langsung ditolak oleh si ahli ibadah. Ia takut akan terjadi fitnah, apalagi di rumah ia hanya seorang diri. Keluarga ini kembali memohon agar si ahli ibadah bersedia. Namun si ahli ibadah menolaknya dengan tegas. Akhirnya keluarga ini mempunyai solusi. Mereka akan membuatkan rumah yang berdekatan dengan rumah si ahli ibadah. Di rumah tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal putrinya. Si ahli ibadah bisa mengobatinya tanpa harus tinggal serumah dengan putrinya. Mulanya si ahli ibadah ragu-ragu, tapi karena merasa kasihan, ia pun dengan berat hati menerima usulan mereka. Singkat cerita, si perempuan akhirnya menetap di rumah yang berdekatan dengan si ahli ibadah. Disinilah iblis kembali memainkan perannya. Ia membisikkan di hati si ahli ibadah, "Seandainya engkau mau datang membawa makanan untuk perempuan itu, dan engkau letakkan di depan pintu rumahnya, niscaya engkau akan mendapat pahala yang sangat besar." Iblis pun terus-menerus membisiki hal tersebut. Hingga akhirnya si ahli ibadah berjalan ke rumah si perempuan dengan membawa makanan, serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajaknya bicara. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Iblis pun datang lagi untuk memperdayai si ahli ibadah. "Seandainya kamu mau sekedar menyapanya, maka pasti perempuan itu akan merasa terhibur dengan sapaanmu, lantaran dia sedang kesepian." Demikianlah iblis senantiasa membisikinya, hingga akhirnya setiap kali si ahli ibadah membawa makanan untuk si perempuan, ia menyapanya terlebih dahulu. Setelah itu iblis datang lagi membisikinya, "Seandainya engkau mau duduk sebentar di depan pintu rumahnya dan mengajaknya bicara, niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur untuk dirinya." Si ahli ibadah kembali menuruti bisikan iblis. Setiap kali ia membawakan makanan, ia duduk di depan pintu rumah perempuan tersebut dan mengajaknya bicara. Merasa jebakan tipu muslihatnya berhasil, iblis semakin gencar menggodanya. Ia pun kembali membisikkan di hati si ahli ibadah ini, "Apakah kamu tidak malu dilihat tetangga? Kamu seorang ahli ibadah, tapi kamu duduk di depan pintu rumah perempuan sambil mengajaknya bicara. Akan lebih baik bila kamu masuk ke dalam rumahnya. Dengan begitu tidak ada tetangga yang melihatmu." Si ahli ibadah sudah masuk dalam jebakan iblis. Ia menuruti bisikan iblis di hatinya. Karena seringnya berduaan di rumah si perempuan, si ahli ibadah mulai tertarik dengan kemolekan tubuhnya.
Maka terjadilah perzinaan antara si ahli ibadah dengan perempuan tersebut. Akhirnya, seringnya melakukan perbuatan ini, kemudian si perempuan hamil. Si ahli ibadah menjadi gelisah dan takut. Di saat dilanda kecemasan, iblis kembali berbisik kepada si ahli ibadah. Kamu dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah, tapi yang kamu lakukan sangat hina. Orang-orang pasti akan membencimu dan mencacimu. Kenapa tidak kau bunuh saja perempuan itu, dan kamu kuburkan mayatnya di tempat yang tidak diketahui orang? Kalau keluarga perempuan tersebut datang untuk menjemput, bilang saja kamu kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh perempuan itu. Lalu jin tersebut menculik dan membawanya kabur. Lantaran merasa kalut, bisikan jahat iblis ini pun dilakukannya. Si ahli ibadah membunuh perempuan tersebut dan menguburkannya di suatu tempat. Beberapa hari kemudian, datanglah keluarga si perempuan untuk menjemputnya. Si ahli ibadah menjelaskan kalau dirinya kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh si perempuan, dan jin tersebut kabur membawa lari si perempuan. Mereka pun percaya dengan ucapan si ahli ibadah. Namun ketika malam tiba, dalam tidurnya keluarga perempuan ini didatangi iblis. Yang diucapkan ahli ibadah itu adalah bohong. Putrimu dan dia telah melakukan zina hingga putrimu hamil. Ia lalu membunuhnya dan menguburkannya di tempat ini. Esok paginya keluarga tersebut mencoba mencari tahu kebenaran mimpinya. Ia menuju tempat di mana putrinya dikuburkan. Melihat kenyataan bahwa putrinya dibunuh oleh si ahli ibadah, keluarga tersebut menjadi murka dan mengadukan hal ini kepada raja. Si ahli ibadah lalu dijatuhi hukuman mati. Bujuk rayu iblis tidak berhenti sampai di sini. Saat si ahli ibadah akan dieksekusi hukuman mati, iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya. Aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman mati, tapi ada syaratnya. Engkau harus sujud kepadaku. Mendengar hal itu, si ahli ibadah menjawab, bagaimana mungkin aku bisa bersujud? Badanku terikat di tiang salib. Iblis kembali berkata, kamu bisa melakukannya cukup dengan isyarat kedipan matamu. Dan ketika si ahli ibadah mengedipkan mata sebagai isyarat sujud kepada iblis, anak panah melesat tepat mengenai dadanya. Si ahli ibadah akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kisah ini diriwayatkan dari Khalad bin Aslam, dari An-Nadr bin Sumail, dari Su'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk datang menghadapnya. Wahai Abu Nawas, tadi malam aku mimpi bertemu kakek tua. Dia mengatakan kalau di dalam istana ini ada harta karunnya. Dan kata dia, hanya kamu yang bisa menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut, kata Baginda Raja. Menurutku itu hanya bunga tidur saja Paduka, jangan terlalu percaya hal begituan, tutur Abu Nawas. Tapi aku yakin kalau mimpiku ini bukan sembarang mimpi. Ini seperti sebuah petunjuk Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Terus maunya Paduka bagaimana? Tanya Abu Nawas. Aku ingin kamu secepatnya menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut. Kalau sampai tidak ketemu, kamu akan saya hukum seberat-beratnya, ancam Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung terkejut. Dalam hati ia berkata, masa hanya gara-gara mimpi aku akan mendapat hukuman? Pasti ini hanya akal-akalan Paduka Raja saja. Ia ingin menjebak diriku. Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo laksanakan tugasmu, bentak Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, beri saya waktu 3 hari. Saya ingin menemui kakek tersebut, ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja kaget. Ia khawatir kalau Abu Nawas akan mengetahui tentang kebohongan mimpinya. Untuk apa kau menemui kakek tua itu? Tanya Baginda Raja Was-was. Waktu itu saya lupa menanyakan di mana letak harta karun tersebut, jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja menyetujuinya, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa lolos dari hukuman. Di saat ia sedang kebingungan, sang istri datang menghampiri. Tolong buatin aku minuman teh, pinta Abu Nawas. Wahai suamiku, kita harus hemat air. Sekarang sedang musim kemarau. Sumur-sumur tetangga sudah pada tidak mengeluarkan air. Beruntunglah kita sumurnya masih ada air meskipun hanya sedikit, kata sang istri memberitahu. Rupanya berkat penjelasan sang istri, Abu Nawas menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapinya. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas segera berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukannya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, tadi malam kakek tersebut mendatangiku lewat mimpi dan dia menunjukkan di mana harta karun itu berada, jawab Abu Nawas. Betulkah? Tunjukkan padaku di mana harta karunnya, kata Baginda Raja tidak sabar. Kemudian Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendatangi sumur yang ada di dalam istana. Itu harta karunnya Paduka, teriak Abu Nawas sambil menunjukkan air yang ada di dalamnya. Mana? Aku tidak melihatnya, yang ada hanya air, sahut Baginda Raja. Itu yang saya maksud Paduka, timpal Abu Nawas. Baginda Raja yang masih kebingungan lalu diberi penjelasan oleh Abu Nawas. Andaikan sumur di istana tidak mengeluarkan air, apakah Paduka mau menukarnya dengan emas agar sumurnya mengeluarkan air? Sementara di seluruh Baghdad tidak ada satupun sumur yang juga mengeluarkan air, tanya Abu Nawas. Jangankan emas Abu Nawas, separuh dari kerajaanku saja aku bersedia memberikannya, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, bukankah air adalah harta karun yang sangat tak ternilai harganya, sampai-sampai Baginda Raja rela menukarnya dengan emas, bahkan menukarnya dengan separuh kerajaan Paduka, tutur Abu Nawas. Ucapanmu ada benarnya juga Abu Nawas. Baiklah, karena kau telah berhasil, aku akan menghadiahimu uang yang banyak, timpal Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius. Kesalahan yang dilakukannya adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khotbah yang sama. Dalam khotbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu, yaitu para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khotbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Apa alasanmu berbuat demikian? Tanya Baginda Raja kembali. Sebelum saya menjawabnya, lebih dahulu hamba
meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini, pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, "Aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan saya ajukan." Kata Abu Nawas melanjutkan, "Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan roti?" Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari mereka berkata, "Apa maksud pertanyaanmu, wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu." Abu Nawas membalas, "Silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu." Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab, "Roti adalah sebuah makanan." Ulama kedua menjawab, "Roti adalah karunia dari Tuhan." Ulama ketiga menjawab, "Roti adalah terigu yang sudah dimasak." Ulama keempat menjawab, "Roti adalah makanan bergizi." Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda, tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang, "Kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khotbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari? Tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah." Kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutan. Abu Nawas menghina hidangan Baginda Raja. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas ditantang oleh beberapa menteri istana untuk mengkritik hidangan yang dimakan Baginda Raja. Tentu hal ini bukanlah perkara mudah, sebab Abu Nawas harus mengkritik langsung di hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa heran dengan tantangan tersebut mencoba bertanya, "Kenapa kalian menginginkan aku melakukan itu?" tanya Abu Nawas. Para menteri istana lalu memberitahu bahwa koki istana yang baru masakannya kurang enak, tapi mereka takut mengatakannya kepada Baginda Raja. Mendengar alasan mereka, Abu Nawas pun kemudian berkata, "Baik, aku terima tantangan kalian, tapi hadiah apa yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya?" Para menteri istana membalas, "Kami akan memberimu 100 dinar. Akhirnya Abu Nawas bersedia melakukannya. Maka sebuah kesepakatan di antara mereka. Pada esok harinya seperti biasa, ketika menjelang waktu makan siang, Baginda Raja mengundang para menterinya untuk makan bersama di istana. Setelah mereka duduk di depan meja makan, salah satu menteri berkata, "Paduka yang mulia, rasanya makan siang kali ini akan lebih menyenangkan bila ada hiburannya." Baginda Raja membalas, "Bagus juga saranmu, tapi hiburan apa yang paling tepat?" Menteri tersebut menjawab,
Kita undang saja Abu Nawas makan bersama dan suruh dia membacakan syair. Bukankah dia adalah penyair ulung?" Baginda Raja pun setuju. Tanpa menunggu lama, ia menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Ia kemudian dipersilakan duduk bersama di depan meja makan. Ketika para menteri mulai menyantap hidangan, Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai bersyair. Maukah kau menghormati kami dengan sebuah syair?" Perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak pernah menghindar dari tantangan segera berdiri dan membacakan syair. "Wahai Paduka yang mulia, kemurahan hatimu bersinar begitu cemerlang. Hidangan lezat dan minuman yang istimewa adalah pemandangan yang menyenangkan. Namun, kalau boleh saya menyampaikan, bumbu masakannya agak terlalu asam." Baginda Raja yang terkejut dengan keberanian Abu Nawas merasa tersinggung dan agak emosi. "Hei Abu Nawas, lancang benar ucapanmu. Beraninya kau mengkritik juru masak istana, apalagi di jamuan hidangan makan siangku," hardik Baginda Raja. Suasana mendadak menjadi hening. Para menteri istana hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Baginda Raja. Namun beda dengan Abu Nawas. Dengan wajah konyolnya ia kembali berkata, "Maafkan saya wahai Paduka, saya hanya mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu bagaikan bumbu masak yang enak, menambah cita rasa hidup Paduka," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, seketika Baginda Raja tertawa dibuatnya, dan perjamuan makan pun berlanjut dengan lebih meriah. Kemampuan Abu Nawas dalam mengubah situasi tegang menjadi penuh gelak tawa membuat para menteri istana merasa kagum. Dan berkat sindiran Abu Nawas lewat syair dadakannya, koki istana yang baru kini diganti dengan koki yang lain yang masakannya lebih lezat dan nikmat. Para menteri istana pun kini bisa menikmati kembali hidangan makan siang dengan penuh selera. Sesuai kesepakatan awal, Abu Nawas mendapatkan hadiah 100 dinar dari para menteri istana. Jangan suudzon. Raja Harun ar-Rasyid memiliki kebiasaan untuk menghilangkan kejenuhan, yaitu dengan berburu. Di sela-sela waktunya melayani masyarakat dan di saat kepenatan muncul, Raja Harun ar-Rasyid akan pergi ke hutan untuk berburu. Berhasil atau tidak dalam perburuannya, Raja tidak peduli. Dia sudah merasa terhibur dengan meninggalkan istana dan pergi ke tengah hutan untuk mengejar-ngejar binatang buruan. Seperti kebiasaannya, untuk refreshing Raja Harun ar-Rasyid bersiap-siap untuk berburu. Khalifah memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelum-sebelumnya, kali ini Khalifah mengajak serta penasehatnya, yaitu Abu Nawas. Saat Abu Nawas menemuinya, Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Karena Abu Nawas memiliki perawakan yang kurus, Khalifah menawarkan kepada Abu Nawas untuk memilih sendiri barang apa yang akan dibawa. Untuk sejenak, Abu Nawas terdiam seraya melihat ke beberapa barang yang akan dibawa Khalifah berburu. Kemudian Abu Nawas memilih kantong air minum yang cukup besar dan berat tentunya. Raja dan semua pembantunya terheran-heran. Bahkan ada yang menertawakan, menganggap Abu Nawas itu bodoh, karena telah memilih kantong air yang besar dan berat.
Padahal ada barang lain yang lebih kecil dan tentu saja lebih ringan. Khalifah bahkan menanyakannya kepada Abu Nawas, tetapi Abu Nawas hanya menjawab, "Nanti juga Paduka akan tahu alasannya, kenapa hamba memilih kantong air ini." Karena tidak mau berlama-lama, Khalifah pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang terakhir, berjalan paling ujung, karena beratnya membawa kantong air. Tetapi perjalanan yang jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak, sekedar melepaskan dahaga. Dan di saat istirahat itu, Abu Nawaslah orang yang paling dicari, karena dia yang membawa kantong air minum. Setelah merasa cukup istirahatnya, perjalanan pun dilanjutkan. Kantong air yang dibawa Abu Nawas isinya berkurang, menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Ternyata perjalanan panjang membutuhkan istirahat lebih dari 1 kali. Sehingga setelah Khalifah dan rombongan beristirahat untuk yang kedua kali, ketiga kali dan seterusnya, kantong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian kosong sama sekali. Setelah kantong airnya kosong, Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Khalifah, di barisan paling depan. Dan Khalifah pun tersenyum melihat Abu Nawas dan merasa telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukannya sebelum berangkat. Banyak pelajaran atau hikmah dari cerita motivasi Abu Nawas ini. Pertama, jangan pernah berpikiran negatif pada pilihan orang lain. Kita mungkin menganggapnya itu pilihan yang salah. Tetapi bagi orang yang bersangkutan, pilihannya itu adalah yang terbaik. Begitu pula terhadap tindakan, pekerjaan, atau sikap orang lain. Berpikirlah positif, jauhkan suudzon, apalagi curiga dan menuduh. Kedua, jangan menganggap masalah yang sedang kita hadapi saat ini adalah beban yang berat, yang kita tak mungkin sanggup memikulnya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Baqarah, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya, setiap beban yang kita hadapi pasti kita mampu memikulnya. Maka bersabarlah dan bertawakallah. Ketiga, kita harus yakin dengan janji Allah bahwa setiap menemukan kesulitan atau masalah, maka selanjutnya kita akan menemukan kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sampai diulang 2 kali. Abu Nawas dihukum minum air mendidih. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap basah oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi
kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas memelas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Abu Nawas tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun, ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi, sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati
dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikannya inilah, akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.